to podcast Urusan Kantor by Easy Hubs, tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Hub Multi Solusindo. Kali ini aku masih ditemenin lagi nih sama tim dari Corporate Governance. Halo, aku Reva, salah satu tim dari Corporate Governance. Oke, kenapa nih kita masih ngobrol bareng nih ya soal corporate governance? Kenapa sih kita bahas topik apa sih hari ini? Kita hari ini mau bahas topik tentang suka duka atau mungkin serunya menjadi seorang konsultan bisnis. Gimana nih, Kalisa? Kita angkat topik ini ya mungkin juga easy friends tuh ada yang berpikir, seru kali ya jadi konsultan gitu. Konsultan tuh kerjanya apa sih? Karena soal gitu soalnya. Kerjanya sebagai apa? Konsultan kerjanya apa sih gitu ya. Makanya kali ini kita mau sedikit sharing supaya kamu jadi bahan pikiran nih, kayaknya aku mau jadi konsultan, atau malah jadi berpikir 2 kali, 3 kali, sekali nih jadi konsultan gitu ya. Nah, episode kali ini kita akan berbagi cerita mengenai suka duka menjadi konsultan bisnis. BTW, sebenarnya tuh aku awalnya belum langsung jadi konsultan. Jadi aku sendiri ya, di satu awalnya bergerak ya, maksudnya kerjaku di bidang human resource atau enggak di bagian general affair. Itu selama kurang lebih, kalau tahunnya ketahuan dong aku udah berapa lama kerja. Tapi akhirnya aku terjun di bidang consulting, itu sudah dari tahun 2017, ketahuan dong umurnya. Jadi kurang lebih sudah 8 tahun di bidang konsultan. Kalau Reva sendiri? Kalau aku dari awal memang sebenarnya pernah di kantor konsultan juga, cuman bidang bisnisnya beda. Terus sempat juga jadi in-house, awalnya in-house designer nih, gitu, desainer interior ya, bukan desainer yang lain-lain, bukan desainer fashion, ya bukan graphic design dan bukan fashion design. Nah terus abis itu akhirnya sekarang masuk ke konsultan bisnis, jadi sebenarnya udah lumayan cukup lama ya, kayaknya ya kurang lebih hampir sama lah Kak kita. Cuman memang mungkin starting point-nya aja kita agak beda-beda ya. Gitu. Jadi akhirnya kita lebih dari 5 tahun lah ya udah masuk di bidang consulting ini. Betul. Jadi tahu dong apa suka dukanya. Ya sama seperti kerjaan yang lainnya kan. Pastinya juga ada suka dukanya, bahkan juga ada tantangannya. Ya termasuk juga kita nih sebagai konsultan bisnis ya. Kayaknya lebih banyak sama sih menurut kita ya. Nah, yang kita mau bahas sekarang ya, apa sih sukanya tuh menjadi konsultan gitu? Coba dari aku dulu ya. Kalau sukanya, kalau dari aku yang pasti sih karena konsultannya aku cerita lebih ke bisnis ya, bidang kita nih. Konsultan bisnis tuh sebenarnya seru karena kita jadi ngelihat banyak berbagai macam bidang bisnis, kita ketemu macam-macam klien gitu kan. Jadi nggak cuman satu aja gitu. Nah, kita malah dan lebih banyak belajar. Itu buat aku bukan bukan susah atau suka atau duka ya, tapi itu malah sukanya gitu, sukacitanya, asik sukacita. Malah serunya tuh seperti itu. Terus karena kita jadi ketemu banyak orang, kita pelan-pelan jadi pengalamannya jadi bertambah gitu. Bukan cuma skill aja, hard skill ya, tapi soft skill juga, dan personality kita juga jadi terasa, jadi makin banyak pengalamannya. Iya, dan karena kita bekerja sebagai konsultan yang kita consult, kita support ke klien, sukanya adalah yang kita temuin coba manajemen ke atas. Itu juga tuh. Sukanya itu ya. Jadi kita kalau meeting tuh ya sudah berhadapan sama jajaran direksi. Betul. Kalau aku sih it's a pride buat kita sih. Gitu. Kita bisa memberikan insight, advice, consult ke at least ke pihak manajemen. Iya, gitu. Betul. Terus kita juga bukan dipaksa ya, kita di-eager buat bisa kasih solve problem. Kita bisa solve problemnya mereka gitu ya. Bahkan kemungkinan kita belum tahu nih ya detail bisnisnya. Nah itu kayak seperti Reva bilang tuh, kita jadi terpacu buat gue mesti belajar lagi nih. Gitu. Jadi kita mesti belajar lagi, riset lagi gitu loh ya. Menurut aku juga sih itu bukan suatu duka sih, malah suatu motivasi. Kita bukan suka juga. Karena tanpa kita sadari, karena sesuatu yang baru nih, gue tahu basicnya, tapi terus kita karena seru ya, karena kita seru nih ya, menarik nih, kita jadi pengen belajar detailnya ya. Karena kan walaupun misalkan ya kita handle project sama-sama bisnisnya di bidang retail,
Tapi kan retail itu 1 dan 2 itu pasti ada perbedaannya kan. Banyak itu banget. tuh, itu yang bikin kita pengen kulik lebih lagi nih. Nah itu tuh emang dasar kita kepo ya. Iya. Jadi ya udah kita kulik lagi nih detail yang kita bisa kasih ke klien kita ya kan, seperti itu. Terus belum lagi udah kita dapat nih, kita kulik, kita jadi tahu nih in general pasar, contoh ya tadi mungkin bidang retail in general seperti apa. Tapi karena kita sudah dengar dari sisi klien kita, manajemennya, jadi teman curhat, jadi teman curhat juga, kita jadi akhirnya bisa apa ya. Nah, di sini nih kunci kita sebagai konsultan, kita bisa sesuaikan, kita kasih saran mana yang cocok, yang applied untuk klien kita. Biasanya kalau istilah-istilah apa namanya umumnya kita best practice. Asik. Betul. Lihat sini best practice itu apa. Gitu ya. Nah, itu tadi kita juga karena kita bisa menghadapi manajemen, terus jajaran apa namanya pemberi keputusan, terus mereka juga mempercayakan kita sebagai konsultan. Jadi aku bilang tadi ya teman curhatnya gitu kan. Jadi ya kita jadi seru aja, keseruan kita menjadi seorang konsultan di sini bisnis gitu kan. Kerjaan kita tuh kayak nyusun proses bisnis ya. Ataupun kayak bikin kita susun apa namanya standar prosedur ya. Prosedur, dokumen kebijakan. Aku demen banget ya kalau kita udah jadi nih ya dipakai, ya kan? Iya. Terus biasanya kita ada masa mereka implementasi kan. Betul. Terus kita tanya nih next year-nya. Kalau dipakai tuh ya tuh seneng banget itu kayak kita satisfied banget. Betul. Gitu. Apalagi misalnya nih kita ya biarpun misalnya dulunya klien terus udah selesai proyeknya, kita masih suka kontak-kontak, kita masih suka baik ngobrol gitu ya. Kita tanya gimana Pak? Oh kepake banget Bu SOP-nya. Oh terus sekarang bagaimana perkembangannya? Oh sekarang udah banyak direvisi Bu. Artinya kan yang kita berikan di awal foundationnya terpakai gitu. Itu jadi ya kepuasan tersendiri ya buat kita juga ya. Gitu. Jadi oke, ternyata mereka willing buat pakainya juga, nggak sekedar karena kadang ada lah ya perusahaan tuh yang bikin satu kebijakan atau prosedur hanya untuk disimpan. Betul. Nah, jangan ya. Akhirnya ya udah aja begitu ditaruh di lemari sampai berapa tahun tidak ada yang berubah dan berganti, padahal perusahaannya sudah berkembang jauh. Iya, itu masuk ke duka kita ya. Iya, jadi itu salah satu duka. Tapi ya itulah sukanya kita sebagai konsultan bisnis. Nah, kalau tadi kan sukanya tuh kayaknya banyak, serunya, yang bikin happy-nya, satisfy gitu ya kan. Nah, kalau misalnya dukanya ada nggak tuh kalau Alisa? Kerjaan mana yang ada dukanya ya kan? Ya, saatnya ya kita sebagai konsultan gitu ya. Paling mungkin aku cerita sedikit lah ya. Boleh. Ya boleh banget. Duka tapi lebih ke tantangan gitu. Iya. Jadi kita handle, kita ngerjain project gitu ya. Mungkin bukan perusahaan yang baru, gitu, perusahaan yang sudah cukup lama berjalan gitu kan. Mereka butuh ada perubahan gitu. Kita bantu mereka, gitu kan. Kita kasih insight, ya kan. Kita berikan apa namanya pandangan-pandangan kita ke mereka untuk perkembangan mereka melalui tentunya perbaikan tata kelola ya kita bilangnya tata kelola dengan kebijakan atau prosedur yang mereka punya. Kemudian ya kan, tektokan. Putus tengah jalan. Kenapa? Kita ya maksudnya personally kita udah effort, kita effort pikiran kita untuk berusaha memperbaiki ya, membantu mereka gitu ya. Tapi tengah jalan mereka kayaknya nggak bisa deh. Iya. Terus ya itu tadi dan yang kayak tadi kita info tuh ya kita ceritain udah hampir selesai cuma dijadikan buku tahunan. Iya. Maksudnya cuma jadi udah buku aja gitu. Itu sih menurut aku satu dukanya adalah ketika kita berusaha memberikan pandangan kita, tapi mereka gimana ya mau dibilang batu gimana ya? Iya. gimana bahasa yang enak diterimanya tuh Reva? Iya. Dibilang batu tapi ya bersikeras dengan maunya gini, bersikeras dengan yang mereka biasa lakukan. Ya, karena kita tuh ya ingin semuanya terintegrasi nih. Namanya juga tata kelola ya kan. Semua tuh terintegrasi nih gitu. Tapi ketika kita berikan pandangan kita nggak bisa, biasanya begini. Oh my god. Nah, itu agak-agak apa ya? Sedih juga dan maksudnya kita juga gimana ya? Bingung juga jadinya karena nggak tahu ya, kalau aku sih bingung ya karena bagaimana ya ini maksudnya kita
baik, membantu, ngasih solusi, cuman ternyata agak sulit dibuka pintunya. Karena kadang yang sulit untuk membuka pintunya bukan manajemennya, Bukan. tapi day to day workernya Ya, yang cenderung seperti setiap itu. hari ngerjain. Nah, jadi gimana nih? Kita harus bagaimana? Iya, Kita tuh duka, bingung, kayak gimana nih gitu loh. iya. Padahal sebenarnya ya itu yang balik yang tadi ya, itu hal yang baik, dan maksudnya harapan manajemen kan pasti mereka mau karyawannya bekerja juga enak gitu kan, supaya lebih produktif, perusahaannya lebih cepat maju. Jadi bisa berkembang lagi. iya, berkembang lagi. Jadi akhirnya kita juga apa ya? Mungkin duka atau mungkin sedikit kesulitan kali ya kalau ketemunya seperti itu. Tapi ya sudahlah. Life must go on gitu Iya, ya. Project has to be done gitu kan. Jadi ya itu komunikasi kita merupakan bukan duka ya, challenge buat kita Iya, sih. Gitu, nggak challenge. cuma komunikasi pada saat mengerjakan project ke manajemennya aja, tapi juga ke yang karyawan yang mengerjakan hari-harinya gitu. Terus dan ya itu ketika sudah jadi ya projectnya ya, kebijakan sudah jadi, itu hanya dijadikan pajangan. Iya, itu sayang banget. Karena ada. Ada, iya Kak. Ya, nggak banyak tapi ada. Iya. Gitu. Jadi ya Sangat disayangkan sebenarnya. Kitanya juga ya kurang happy lah jatuhnya. gitu. Terus kalau misalnya secara apa ya? Kalau itu kan tadi dukanya secara kita sama challenge-nya kita dengan klien tuh Kak. Nah, kalau kita dengan as konsultan, kerjaan kita selain dengan klien. Ya. Kalau menurut aku ya challenge ya, bukan duka ya. Ya. Karena kita sebagai konsultan itu tidak bisa waktu kerjanya patok 9 to 5. Itu dia. Ya, karena ya itu tadi kita kan mendampingi klien, dimana kita punya target timeline ketika kita meeting sama mereka. Bisa jadi itu kita nggak mungkin, Pak, Bu, kita meeting 2 jam aja ya, karena udah sore, nggak mungkin. Iya, betul. Atau enggak ketika kita menyelesaikan dokumen, nggak bisa Pak, minggu depan aja ya. Iya. Kita punya timeline dan biasanya kita berikan ya project timeline itu ke klien, which is kita sama-sama pantau. Nah itu jadi challenge kalau buat aku sih challenge ya, bukan duka ya, challenge buat kita harus kejar. Kita punya timeline yang due date yang gimana kita harus ketemu ya. Jadi karena kan biasa cenderung kalau ya tim kita nih corporate governance kan project ya. Jadi memang ada waktunya supaya nggak terlalu lama juga. Jadi nggak dragging too long. Ya memang sebenarnya juga lebih enak di timeline. Jadi kita juga nggak terlalu masih satu project yang sama sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena itu ya penting banget ya di kerjaan kita tuh, kita awalnya bikin timeline project gitu. Jadi memang mungkin jadi apa ya, seperti terkesan seperti profesi, seperti contoh perbandingannya kayak kalau dokter memang mereka ada jam praktek untuk kerja gitu di klinik, di rumah sakit. Tapi kalau misalnya ketemu tahu nih dia dokter gitu kan, pasti kan kita pengen nanya, saya sakit ini nih gitu. Nggak mungkin dong, udah bukan jam praktek saya. Nah, seperti itu. Betul. Kita udah jam kerja, tiba-tiba dihubungin sama klien, Bu, ini nih gimana nih? Nggak mungkin dong. Saya jawabnya besok ya Pak, jam 9. Iya, maksudnya kayaknya untuk ngejawabin klien kayak gitu kayaknya kurang gimana gitu ya. Iya, jadi lebih ya dinikmatin aja. Jadinya sebenarnya tergantung cara kita ngelihat aja ya, teman-teman. Jadi bukan berarti kita seperti yang mungkin ngetrend banyak di ganyang-ganyang sekarang, life work balance. Itu POV-nya nanti lagi lain lagi. Kita gaya dinikmatin aja guys. Akan ada waktunya kita santai, akan ada waktunya kita challenge, kita harus kecil. Ngomongin soal POV apa namanya? Life work balance. Easy friends, kita pun bisa balance life work kita kok. Jadi kalau buat kamu-kamu yang kepikiran, gue mau jadi konsultan, it's a good choice loh, gitu. Tapi ada kuncinya, kita punya time management yang baik. Betul, gitu. Itu penting. Kalau kita punya kita bekerja di jam kerja yang pakem, tapi kita nggak punya time management yang baik, sama aja, nggak balance juga life worknya. Kita pun bisa kok ngebalance life work kita. Jadi kita habis ngejain, kita bisa nongkrong, masih bisa apa nge-gym? Masih bisa. Aku udah kerjaan yang lain ya. Bisa banget. Masih bisa. Ada pasti masih ada time spare yang untuk kita mengerjakan hobi kita gitu. Ya, penting kan, ya kan, easy friends yang life work balance, biar tetap waras ya kan, cuma hidupnya bekerja aja, ngerjain kerjaan klien, ya
apa namanya, penting juga kita bisa manage waktu kita untuk kita bisa tetap mental health-nya bagus. Kita pakai bahasa-bahasa yang sekarang banget ya. Yang kita banyak zaman sekarang. Oke. Nah, dari Reva sendiri nih, sebagai konsultan, kita sebagai konsultan punya tips gak sih supaya kita, apalagi ya Easy Friends yang kayak seru nih jadi konsultan, ada tips, sedikit tips gak sih buat tetap yuk lo bisa jadi konsultan? Kalau dari aku yang pertama ya, sebelum si time management itu sebenarnya komunikasi, kemampuan kita untuk berkomunikasi. Jadi memang awalnya juga kalau sedikit aja aku cerita, awalnya memang aku juga kagok ya, pasti Kalisa tahu banget deh, kagok nih ngomong sama klien karena kita bukan membawa diri kita aja, kayak kita bawa nama perusahaan, bawa nama tim, nama klien, nama bos kita juga gitu. Jadi gimana kita bisa berkomunikasi yang sopan, persuasif, enak juga. Nah itu mesti dilatih, memang harus banyak-banyak latihan. Terus habis itu kalau dari aku time management yang kedua tuh. Jadi time management itu setiap orang mungkin worksnya beda-beda. Nah itu jatuhnya lebih kayak sistem kerja kita pribadi lah masing-masing. Bagaimana kita atur, mau pakai sistem time block boleh, atau banyak lah kalian bisa cari. Gimana gaya-gayanya sistem jenis-jenisnya time management tuh bagaimana gitu. Dan kalau kerjanya tim kayak gini nih, kita harus sering komunikasi sama tim leadernya, sama supervisornya atau rekan timnya. Jadi kita pembagian kerjaan juga enak gitu kan. Kerjaan ataupun misalkan ada yang kita nggak paham. Betul. Gitu. Jadi kita nggak susah sendiri. Gitu. Iya, jadi nggak kusut sendiri. Itu sih. Terus ya benar juga sih soal komunikasi ya. Mungkin awal-awalnya Easy Friends mungkin agak kagok gitu ya ngomong. Oke lah kalau ngomong sama tim mungkin lebih informal atau lebih casual, enak gitu. Mungkin perlu latihan adalah ngomong ke klien ya. Bagaimana menyampaikan pendapat kita, bagaimana ketika kita tadi ya, Dimo kan sempat bilang persuasif, gitu ya. Gimana sih persuasif yang tepat ya untuk kita sebagai image, kita bawa image perusahaan ke klien, ya memang itu nggak bisa langsung jreng, bisa itu time to time kita latihan dan kita punya tim, punya supervisor, punya atasan, punya rekan kerja yang saling lihat, kayaknya lo nextnya begini deh, karena lo bisa ngomong kayak gini dah. Itu penting juga sih, punya rekan tim yang saling support dan juga tadi ya time management juga penting banget buat kita punya. Gitu. Satu lagi Kak, apa nih yang paling penting? Tadi kita udah mention Kak, kepo, don't lose your kepo. Benar. Jangan kayak nggak selalu negatif ya Kak? Oh enggak, maksudnya curiosity ya. Itu dia. Lebih ke curiosity ya. Curious sama hal-hal yang kalau soal kita ya hal-hal yang terjadi di klien kita nih. Betul. Jadi memang jangan jangan stop untuk pengen tahu, mau belajar. Itu kalau jadi konsultan itu penting banget. Penting banget. Karena nggak bisa gue udah yang paling, enggak bisa. Kita tetap harus cari tahu yes. Gitu. Jadi buat Easy Friends yang memang masih penasaran dan juga pengen ya jadi konsultan, boleh banget. Kuncinya adalah kamu cari tahu dulu, is it your passion gitu ya. Karena kalau semua pekerjaan pasti ada suka dukanya, pasti ada tantangannya. Yang penting gimana kita siap untuk menghadapi semua challenge itu. Gitu deh. Nah, ada pesan-pesan buat Easy Friends yang mungkin masih gue mau nih jadi konsultan gitu. Ada pesan-pesan lagi gak? Pesannya apa ya? Yang pasti jangan takut mencoba dan terus juga mau pengen belajar gitu. Kalau misalnya takut sama tekanannya juga, semua pekerjaan pasti ada tekanannya. Mau bidang industri apapun pasti ada tekanannya. Mau bidang bisnis apapun, perusahaan jenis apapun pasti ada tekanan. Tapi disitulah sebenarnya kita belajar gitu loh. Karena kita jadi belajar mengolah stres kita, mengolah kemampuan kita. Akhirnya pelan-pelan jadi naik kelas deh satu-satu. Sama nih kayak kita belajar dulu 1 tambah 1 nggak ngerti, masih kecil. Akhirnya sekarang
mau matematika kayak apa juga pelan-pelan pas kita udah mulai SMA juga akhirnya jadi bisa. Contohnya seperti itu. Aku sih nggak matematika. Salah ya. Ya itu contohnya aja. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, jadi gimana menurut kalian? Tertarik atau malah jadi ragu-ragu nih mau terjun ke dunia konsultan? Oke, it's up to you. Nah, ataupun kalau misalnya kamu punya pertanyaan ataupun bisa berbagi cerita juga, mungkin Easy Friends ada yang di luar sana yang sebagai konsultan juga, boleh yuk berbagi cerita ke kita, ke podcast urusan kantor, boleh di DM ataupun nanti komen di sosial media kita. Aku mau ingetin lagi, kita Easy Hub tuh punya sosial media, kita punya Instagram, kamu bisa kepoin kita, kepo ya, kepoin Instagram kita di @easyhub.id, atau juga kamu bisa kunjungin website kita di mana? www.easyhelps.co.id. Oke, dan jangan lupa ya, subscribe channel kita di YouTube, ya kan, di share juga, dan juga di like juga, tapi pastinya ditonton. Ya, betul sekali. Jadi kamu juga bisa tunggu topik-topik menarik kita lainnya kan. Kalau misalnya Easy Friends punya topik lainnya yang kayaknya seru nih buat dibahas, boleh banget komen di sosial media kita. Oke, episode kali ini kita sudahin ya. Semoga teman-teman Easy Friends punya insight yang baru mengenai dunia konsultan. Oke, aku Alisa, aku Reva. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.